Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas soal latihan tema 3 subtema 2 Bu Vena 6A. Nah, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, setelah dibaca, dijawab pertanyaannya. Pemilihan kata yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak tebal adalah. Nah, maksudnya di sini bukan bercetak tebal, tetapi yang miring. Kata miring yang ini, maka lebih tepatnya adalah yang A, mengatakan. Nomor 2, perbaikan penulisan kata bercetak tebal agar menjadi kalimat efektif adalah ilmuwan penemu teori relativitas. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri dari kalimat efektif adalah ada di halaman di bukunya, yaitu menggunakan kata-kata baku dan terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nomor 4, bacalah kalimat berikut. Dedi telah sejak kecil bermain alat musik biola. Perbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Jadi jawabannya adalah sejak kecil Dedi telah bermain alat musik biola. Selanjutnya nomor 5. Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. Itu hampir sama kalimatnya di soal sebelumnya, itu kalimatnya sesuai dengan tata bahasa, baik secara ejaan maupun tanda bacanya, tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Bisa juga menggunakan kata-kata baku dan terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Selanjutnya, pertanyaan, pernyataan yang paling tepat tentang rangkaian listrik paralel adalah, ini untuk muatan pelajaran IPA, yaitu jawabannya adalah yang A, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak padam. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Hal yang terjadi jika lampu 3 padam adalah, nah karena ini adalah rangkaian listrik secara paralel, maka jawabannya lampu 1 dan 2 tetap menyala. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah penjelasannya. Kemudian nomor 3, pada rangkaian paralel komponen-komponen listriknya tersusun secara bercabang. Nah, nomor 4, tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel di rumah. Berarti untuk pemasangan lampu di setiap ruangan rumah, kita dapat menyalakan, manfaatnya kita dapat menyalakan dan memadamkan lampu di setiap ruangan rumah secara bergantian. Nomor 5, gambarkan sebuah rangkaian listrik paralel. Selanjutnya, tuliskan apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam. Nah, ini contohnya. Nah, jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam, lampu yang lain masih tetap menyala. Selanjutnya, muatan pelajaran IPS. Salah satu manfaat televisi adalah, ini jawabannya bisa beragam, yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan secara audio visual atau ada gambar dan suara. Nomor 2, sebuah tayangan berita di televisi menampilkan festival budaya khas salah satu provinsi di Indonesia. Nah, dampak dari penayangan berita tersebut adalah, jawabannya jelas adalah yang C, menambah pengetahuan mengenai budaya daerah lain. Nomor 3, manfaat penggunaan komputer dalam kegiatan pembelajaran adalah, ini juga bisa jawabannya beragam, yaitu mempermudah siswa untuk mencari dan memperdalam pengetahuannya,
sebagai sumber informasi dan pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya, nomor 4. Setiap malam Komang belajar. Setelah belajar, Komang menonton televisi hingga larut malam. Menurutmu apa dampak dari perilaku Komang tersebut? Nah, jika kamu menjadi Komang, apa yang akan kamu lakukan? Nah, Komang bisa bangun kesiangan dan terlambat masuk sekolah, serta mengantuk saat belajar di kelas. Kemudian, saya tidak akan menonton televisi hingga larut malam. Selanjutnya nomor 5. Apa peran komputer di sekolah terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi? Ini jawaban bisa juga beragam. Komputer di sekolah membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuannya dan juga sebagai sumber belajar sehingga komputer dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya muatan pelajaran PPKN. Contoh kewajiban anak di rumah adalah itu menghormati orang tua, mematikan televisi setelah selesai menonton, merapikan tempat tidur setelah bangun, merapikan mainan setelah bermain. Selanjutnya nomor 2. Contoh pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab. Yaitu contohnya mengerjakan PR atau pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Tuliskan 2 contoh kewajiban anak di sekolah. Ini misalnya membaca buku di perpustakaan dengan tenang, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Selanjutnya nomor 5. Adi ingin membuang sampah. Apa kewajiban Adi? Dan apa manfaatnya jika melaksanakan kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab? Dan apa akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab? Nah, jawabannya adalah membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan menjadi bersih. Nah, jika tidak dikerjakan, maka lingkungan akan menjadi kotor dan berantakan. Selanjutnya muatan pelajaran SBDP. Nada mi kela memiliki jarak interval yaitu yang B2,5. Nah, ini sedangkan ini nada-nada yang memiliki interval pada 1,5 adalah re, fa, mi, sol, dan la, do. Nah, ini adalah pembahasannya. Ini Nah, ini kalau yang mila, nah ini berarti mila 2,5. Berarti yang ini ke sini mila. Sedangkan yang ini kalau 1,5 berarti reva. Ini 1,5. Nah, ini reva. Re ke fa. Ini baru mi sol. Nah, ini juga ke mi sol. Ini baru la do. Nah, ini 1,5. Ya, la do. Selanjutnya, tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval nada 2, yaitu do, ke, mi, fa, ke, la, dan sol, ke, si. Tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval 2,5. Seperti ada tadi do, fa, re ke sol, mi ke la, sama sol ke do. Tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval 3,5. Seperti do ke sol, re ke la, mi ke si, sama fa ke do. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.